Hello, good morning students. How are you today? I hope you are fine. Ya anak-anak, selamat tahun baru. Kalian sudah memasuki semester yang kedua. Kita akan belajar kembali materi-materi pengenalan materi yang akan Mister sampaikan. Silakan disimak melalui video yang Mister Adi berikan. Oke, grade 8. Hari ini kita pengenalan materi untuk IPS kelas 8 di semester yang kedua. Di semester yang kedua kita akan belajar dari bab 3 dan bab 4. Kita lihat dahulu di bab 3. Kita akan belajar apa saja? Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Yang bagian A, kita mempelajari keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Apa saja yang dipelajari di bagian A ini? Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Yang kedua, pengertian pelaku ekonomi. Yang ketiga, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang keempat, permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. Nah, itu di bagian yang A yang akan kita pelajari di kemudian hari. Nah, di bagian B, kita belajar tentang pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Meliputi pengaruh ekonomi, pengaruh sosial, dan pengaruh budaya. Di bagian yang C, kita mempelajari perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Tentu kita tahu beda ya. Kalau perdagangan antar daerah, bisa satu provinsi dengan provinsi lain, satu tempat dengan tempat lain di suatu negara saja. Dengan perdagangan antar negara, perdagangan yang meliputi negara-negara yang tidak sama, seperti Malaysia dengan Indonesia. Itu perdagangan antar negara. Dengan perdagangan antar daerah dari Lampung ke Jakarta, contohnya. Yang bagian D, pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Nah, ini kita belajar pengembangan ekonomi maritim Indonesia, bagaimana hasil-hasil kelautan mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Yang kedua, perkembangan agrikultur di Indonesia. Itu hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, itu mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Kita akan pelajari di kemudian hari. Nah, di bagian E, kita belajar pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Apa yang kita pelajari dari ini? Yang pertama, pendapatan nasional, rasio Gini, dan redistribusi pendapatan. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu, apa itu pendapatan nasional? Apakah hanya dari pajak atau dari bea cukai? Nah, bagaimana negara bisa mempunyai pemasukan untuk membangun jalan tol atau membangun rumah sakit negeri? Nah, itu kita akan pelajari. Kemudian rasio Gini. Nah, apa itu rasio Gini? Kita akan pelajari. Kemudian redistribusi pendapatan. Apa itu redistribusi pendapatan? Yang kedua, program redistribusi pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia.
Ada 4 hal di program redistribusi ini. Ada pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Yang B, pemberdayaan masyarakat. Yang C, pengembangan usaha atau industri kecil. Dan yang D, penerapan pajak penghasilan progresif. Nah, itu di bagian yang bab yang 3. Kita memasuki yang bab yang keempat, yaitu masyarakat Indonesia pada masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Di subbab yang A, kita akan belajar tentang kedatangan bangsa Eropa dan perlawanan bangsa Indonesia. Ada beberapa yang dibahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, dan perlawanan bangsa Indonesia. Yang B, kita belajar tentang perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial, meliputi kebijakan pemerintah kolonial dan pengaruhnya di dalam masyarakat. Dan di bagian yang C, subbab C, belajar tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Oke, demikian pengenalan materi IPS kelas 8. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.